Sebelum datang ke TPS untuk mencoblos, Profesor Mahfud MD diwawancarai oleh banyak media. Beliau mengeluarkan pernyataan kepasrahan, menunggu hasil akhirnya. Nah, ini penting sekali ya untuk kita sebarkan sama-sama. Bahkan ada pesan-pesan yang beliau sampaikan kepada kita seluruh rakyat Indonesia, bahwa pemilu itu mencari pemimpin, bukan mencari musuh. Dan beliau pasrah hasil akhirnya siapa yang dipilih oleh rakyat. Menang syukur, tidak pun ya syukur. Mau bagaimana lagi? Harus menerimanya. Ini kepasrahan dari seorang Profesor Mahfud MD. Ini penting sekali ya. Bahkan beliau menyinggung Presiden Jokowi sebagai tokoh bangsa. Oke, coba kita cek sama-sama nih. Menarik. Mahfud MD mengenai pencoblosan hari ini, baik kita akan saksikan bersama. Nanti ya saya nunggu jadwal aja kan, mulainya kalau tidak salah jam 8, jadi saya berangkat jam setengah 8 dari sini, kira-kira setengah 8 atau jam 7.45 gitu berangkat, kemudian nanti jam 11 atau jam 12 saya ke Jakarta untuk melihat ya quick count dan laporan-laporan pelaksanaan pemilu dari berbagai daerah. Insya Allah secara garis besar kita nanti secara umum sudah akan melihat hasil pemilu sekitar jam 3 ya. Saya kira informasi resmi barangkali dari TV-TV mulai jam 3, tapi biasanya sebelum itu sudah beredar lewat berbagai media tentang perkiraan hasil akhir, dan resminya nanti hasil akhir itu menurut saya yang sudah bisa didengar itu ya sekitar jam 5 saya kira kita sudah melihat peta parpol yang dapat kursi berapa, calon presiden, calon wakil presiden perolehannya seperti apa, saya kira hari ini. Mari kita tunggu aja nih. Rakyat Indonesia saya kira sekarang harus memberikan keputusan atau pengadilan ke tata pemerintahan gitu ya, di dalam bentuk pemberian suara dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab. Apapun hasilnya, pemilu ini adalah mencari pemimpin, bukan mencari musuh. Jangan sampai begitu selesai coblosan lalu diumumkan, lalu kita saling marah. Saya ingatkan bahwa ini mencari pemimpin dan itu kalender konstitusi, tidak boleh dimain-mainkan karena menyangkut rakyat, menyangkut negara yang dibangun dengan susah payah selama 78 tahun lebih. Kita membangun Indonesia ini dan sekarang kalender konstitusionalnya sudah berjalan dengan baik. Jangan dinodai, jangan dilukai hati rakyat. Sehingga siapapun nanti yang menang ya itulah keputusan rakyat. Kalau ada yang tidak puas ya ada jalur-jalur hukum dan sebagainya. Tidak boleh ada tindakan kekerasan atas nama siapapun dan atas nama apapun. Gitu ya, cukup ya. Prof, nanti akan bergabung dengan Ibu Megawati Kembang Kostan seperti apa, Prof? Saya nanti akan nyoblos bersama Ibu Mahfud dan anak. Saya kan di sini tinggal bertiga ya. Yang anak saya yang tertua ada di Amsterdam, yang nomor 2 ada di Probolinggo, sudah memilih di tempatnya sendiri-sendiri. Terus saya dan istri KTP-nya masih di sini sejak tahun 85 sampai sekarang. Saya sudah mungkin lebih dari 10 kali pemilu melalui tempat ini sejak tahun 87 berarti saya pemilu itu ya sampai sekarang. Saya bertiga aja tentu bersama dengan ini yang di rumah, yang jaga-jaga rumah, kemudian yang lain-lain apa? Iya saya nanti sama Bu Mega jam 3 di Kebagusan. Sama ketum parpol lainnya juga, Pak? Sama ya Pak, saya lihat ya ketum parpol lain tuh bikin acara sendiri-sendiri di markasnya. Pak HT bikin di Ainos, kemudian bikin di MNC ya, MNC Tower. Kemudian Pak Sabta Odang bikin di Osman Sabta Odang, bikin sendiri, P3 bikin sendiri. Nah yang saya itu ada sendiri juga di Jalan Tengku Umar.
Tapi saya nanti tiket bersama Bu Mega di Kebagusan. Prof, komunikasi nggak sih dengan Pak Ganjar, Prof, jelang pencoblosan ini? Mungkin janji-janjian jam berapa keluarnya dan lain sebagainya, komunikasi dengan Pak Ganjar, Prof? Enggak, sejak hari Sabtu saya tidak ada komunikasi dengan Pak Ganjar. Pemilu terakhir itu kampanye terakhir di Semarang, saya terus berangkat dari Semarang ke Jeddah. Prof, soal rencana pertemuan ini Sri Sultan dengan Bu Mega itu kan dianggap sebagai konsolidasi tokoh reformasi 98 yang dulu menandatangani deklarasi Ciganjur untuk menegakkan menghadapi sisi gelap kekuasaan. Nah, apa itu? Saya tidak kenal tuh siapa yang mau mengadakan agenda. Sekjen PDIP Pak Hasto. Oh iya, ya bagus lah. Ya bagus kalau itu diadakan. Karena siapapun kalau berniat baik ikut memikirkan bagaimana kelangsungan negara ini, bagaimana penyelenggaraan negara ini dengan sebaik-baiknya, itu saya kira orang seperti Sultan, orang seperti Bu Mega, orang seperti Pak Jokowi bahkan, itu punya kapasitas untuk melakukan itu, agar negara itu baik. Oke, terlihat santai ya, terlihat kalem Profesor Mahfud MD, dan siap menerima kenyataan hasil akhir pemilu. Ini penting, harus diimani oleh seluruh elit-elit politik, punya keyakinan itu. Biarkan kemudian rakyat yang memilih. Hasil akhirnya ya rakyat yang tahu siapa yang layak dipilih dan siapa yang layak untuk tidak dipilih. Saya pribadi sangat hormat kepada Profesor Mahfud MD. Maka siapapun yang jadi, mudah-mudahan beliau tetap masuk di dalam kabinet. Ya. Prabowo jadi, mudah-mudahan Profesor Mahfud MD diajak untuk masuk, mempersamai, memperbaiki, melanjutkan, dan lain sebagainya. Mengabdi untuk bangsa dan negara. Pesan-pesan ini penting sekali. Mudah-mudahan ini juga disampaikan oleh kandidat-kandidat yang lain. Menerima hasil akhirnya tanpa ada ABCD segala macam. Bahwa kemudian ada kekecewaan, ya nggak jadi soal. Tapi pakai jalur yang semestinya. Ada jalurnya, jangan memprovokasi. Jangan memprovokasi. Mudah-mudahan ada manfaatnya, silakan. Mari kita sama-sama ke TPS dan coblos sesuai hati nurani masing-masing. Dan waspada bila ada orang yang masih teriak curang, 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 curang. Jangan terprovokasi ya. Jangan terprovokasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.